Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, kembali lagi sama Bu Reni ya. Nah, pada hari ini, pagi ini, Bu Reni akan membahas materi tentang apa sih? Oke, tentang ini nih, pemantulan dan penyerapan bunyi. Oke, apa sih pemantulan dan penyerapan bunyi? Oke, pemantulan bunyi adalah peristiwa yang terjadi akibat bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi menabrak dan terpantul oleh bidang pemantul. Gitu. Oke, macam-macam pemantulan bunyi. Oke, macam-macamnya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua, ada gaung. Yang ketiga, macam pemantulan bunyi itu ada gema. Oke, kita bahas ya satu-satu. Nah, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli itu adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, dikarenakan jarak dengan dinding pantul kurang dari 10 meter. Contohnya, ketika kalian sedang sholat berjamaah nih, di musola atau di masjid, biasanya suaranya terdengar lebih jelas, lebih kuat suaranya. Seperti pantulannya itu hampir bersamaan dengan bunyi asli gitu. Terus yang kedua contohnya ketika kalian sedang berbicara atau bernyanyi di kamar mandi itu juga ya. Karena dia dinding pantulnya itu kurang dari 10 meter dia. Lalu ketika di terowongan kereta api ya kan suaranya dia jadi lebih keras gitu suaranya. Oke, lanjut. Nah, adakah yang berbeda ketika kalian berteriak di tanah lapang dengan berteriak di dekat tebing? Bedanya apa ya? Oke, kita akan bahas satu-satu. Tadi macam-macam pemantulan bunyi sudah yang pertama. Yang kedua itu ada gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar jelas karena datangnya bunyi setelah bunyi asli selesai mengudara atau diucapkan atau dibunyikan. Dan jarak antara bunyi dan dinding pemantul cukup jauh. Ini yang tadi tuh contohnya, misalkan ketika kita berteriak di tanah lapang. Kalian tentu sudah pernah ya, ketika kalian berteriak di tanah lapang atau ketika sedang di pegunungan gitu, ya kan? Nah, itu biasanya ada ya bunyi pantulan gitu ketika kalian sedang memanggil nama teman kalian. Bisa ada pantulan, misalkan kalian manggil nama teman kalian Adi, ntar di akhir ada di. Nah, seperti itu contoh gema tuh. Ya kan, dia itu bunyi pantul terdengar jelas ketika setelah bunyi aslinya. Oke, yang selanjutnya ada gaung atau kerdam. Nah, bunyi pantul yang terdengar jelas karena datangnya bunyi berbarengan dengan bunyi asli yang disebabkan jarak antara bunyi dan dinding pemantul relatif dekat, antara 10 sampai 25 meter. Contohnya tadi berteriak di dalam aula atau di dinding ya di depan tebing. Jadi ketika kalian sedang berada di satu ruangan, aula misalkan, kalian berteriak memanggil atau memanggil nama teman kalian atau berbicara dengan teman kalian, itu akan terdengar lebih jelas gitu. Nah, itu dia adalah gaung, macam pemantulan bunyi yang namanya gaung. Nah, sampai sini bisa ya bedain mana gema, mana gaung gitu. Kalau gema itu setelah bunyi asli. Kalau gaung itu dia berbarengan dengan bunyi asli gitu. Bunyi pantulnya ya. Oke, kita lanjut. Pemanfaatan pemantulan bunyi. Jadi, pemantulan bunyi itu dimanfaatkan oleh manusia dan juga oleh hewan. Contohnya, pemantulan bunyi yang dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama, untuk menentukan kedalaman laut.
Itu menggunakan pemantulan bunyi. Yang kedua, menentukan dan mencari lokasi yang mengandung minyak bumi. Yang ketiga, memeriksa keberadaan benda atau USG pada ibu hamil contohnya. Oke, pada hewan, menentukan jarak. Nah, biasanya itu pada lumba-lumba dan paus yang sedang mencari makan atau menghindari predator. Predator itu seperti musuhnya ya. Nah, gitu biasanya lumba-lumba dan paus itu ketika dia sedang mencari makan, itu dia memanfaatkan pantulan bunyi biar dia tahu seberapa jauh sih jaraknya untuk dia dapat makanan itu. Terus ketika ada predator atau musuhnya yang ingin menghampiri, dia sudah tahu. Jadi dari jarak yang jauh pun dia sudah tahu karena ada suara pantulan bunyi itu. Oke, yang kedua yang dimanfaatkan oleh hewan untuk mengetahui keadaan sekitar. Misalkan pada kelelawar yang terbang di malam hari dan mencari mangsa. Itu contoh pemanfaatan pemantulan bunyi pada manusia dan juga hewan. Oke. Nah, ketika kalian melihat gambar ini nih, apa sih yang kamu pikirkan jika melihat gambar ini nih? Apa ya? Ini tuh seperti apa ya? Tempat untuk drama musikal atau teater gitu. Atau ini seperti bioskop gitu ya. Oke, kenapa ya? Kenapa kalian tidak bisa mendengar suara yang ada di dalam bioskop? Kenapa dinding bioskop itu dilapisi sama karpet? Dilapisi oleh karpet. Kenapa ya? Ya juga sih. Nah, ketika kalian sedang di bioskop nih, kalian menunggu giliran untuk masuk ke teaternya, ke ruangan teaternya. Nah, tapi ketika kalian belum masuk itu menunggu giliran itu kan di dalamnya sedang ditayangkan film juga nih. Tapi kalian tidak bisa mendengarnya, kenapa tuh? Terus di dalam bioskop juga dindingnya dilapisi sama karpet. Ya kan? Kenapa ya kira-kira? Oke, kita bahas ya. Nah, itu semua disebabkan oleh penyerapan bunyi. Penyerapan bunyi adalah usaha yang dilakukan untuk membuat suara asli terdengar jelas dan tidak menimbulkan gema atau gaung. Yang tadi, gema atau gaung itu dia macam-macam pemantulan bunyi. Jadi, kenapa kalian tidak bisa mendengar dari luar, itu suara film yang ada di bioskop itu, di teater itu, karena itu ada penyerapan bunyinya. Ada yang bisa menyerap bunyi itu agar tidak terdengar sampai luar, tidak menimbulkan gema atau gaung. Gitu. Nah, ini adalah contoh alat-alat peredam bunyi. Yang pertama ini seperti berbahan karet, terus ada juga karpet, terus ada buku atau kertas. Ini kertas ya, tumpukan kertas gitu. Terus ada buku ataupun benang atau kain gitu. Nah, ini adalah semua contoh-contoh alat peredam bunyi. Nah, di bioskop itu kan menggunakan karpet tuh. Karena dia itu adalah alat peredam bunyi. Makanya di dinding-dindingnya itu menggunakan karpet gitu. Jadi dia tidak bisa terdengar sampai di luar gitu. Oke, tempat-tempat yang memanfaatkan penyerapan bunyi. Nah, ini contoh-contoh tempat yang memanfaatkan penyerapan bunyi tersebut. Contohnya ini yang tadi bioskop atau tempat drama musikal atau menayangkan teater gitu. Terus ada lagi ruang pertemuan atau aula misalkan. Terus ada studio musik. Dia juga perlu peredam bunyi nih. Terus juga ada tempat untuk penyiar radio misalkan. Nah, itu juga dia butuh alat peredam bunyi atau penyerapan bunyi tersebut gitu. Oke, sampai sini materi pada hari ini yang Bu Reni sampaikan, yaitu tentang pemantulan bunyi dan penyerapan bunyi. Semoga kalian bisa paham, bisa membedakan
ya materi yang sudah Bu Reni sampaikan. Kurang lebihnya Bu Reni mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.